Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode terakhir dari serial anime isekai yang berjudul Isekai Shoukan wa Nidomi Desu. Jika teman-teman belum menonton episode sebelumnya dari anime ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin dapat terus menghibur kalian dengan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scan diawali saat Levia berlari menemui Desas. Dia terlihat khawatir dengan Desas karena perang telah dimulai. Melihat Levia mengkhawatirkannya, membuat Desas memberitahukan jika dia baik-baik saja. Desas juga mengetahui jika 3 energi sihir dari bawahan Toma telah lenyap dari medan perang. Dengan kondisi demikian, Desas yakin bahwa kemenangan telah memihaknya. Namun secara tiba-tiba, Toma merasa yakin jika dia akan memenangkan perang kali ini karena dirinya masih hidup. Setelah itu terlihat Desas dan Levia babak belur karena kalah melawan Toma. Melihat teman-temannya babak belur membuat Setsu marah dan langsung menyerang Toma. Setsu juga berkata jika dia percuma mengajak Toma berbicara saat ini. Mendengar hal itu membuat Toma berkata jika dia punya banyak waktu mengobrol berdua dengan Setsu setelah dia menghancurkan dunia ini. Setelah beradu pedang membuat Toma merasa jika kekuatan Setsu masih belum berubah dan tetap luar biasa. Terlihat Desas menggunakan sihir pertahanan, dan Levia juga merasa jika kekuatan Setsu dan Toma berada di dimensi yang berbeda dengan dirinya. Setsu merasa jika serangan barusan hanya sebuah pemanasan. Hal itu membuat Toma akan menyerang Setsu dengan serius. Terlihat Setsu berhasil menangkis serangan Toma, namun hal itu tidak cukup karena serangan itu kembali menyerang Setsu. Melihat Setsu lengah membuat Toma tidak menyia-nyiakan hal itu. Toma merasa jika kekuatan Setsu telah menurun karena dia berhasil melukainya. Terlihat Setsu berhasil menghempaskan pedang milik Toma. Namun dia tiba-tiba melepaskan pedangnya dan menghajar Toma dengan tangan kosong. Toma mampu keluar dari serangan bertubi-tubi Setsu. Namun hal itu tetap saja membuat Toma babak belur. Karena bertarung seperti ini hanya akan menghabiskan waktu, membuat Toma akan mempercepat temponya. Terlihat Toma merubah pedangnya menjadi sebuah pistol berukuran besar. Dan ternyata kemampuan pedang suci Toma mampu mengubah bentuknya sesuai yang diinginkan. Setsu terkejut setelah melihat serangan Toma yang mampu menghancurkan sebuah gunung. Setsu kemudian berlari dan dia berhasil mendaratkan tendangan ke tubuh Toma. Merasa jika serangannya tidak mudah mengenai Setsu, membuat Toma kembali merubah senjatanya. Namun serangan itu mampu ditahan oleh Setsu dengan menggunakan barir. Melihat Toma akan menyerang kembali membuat Setsu pada akhirnya memanggil pedang sucinya. Setsu kemudian mengeluarkan aura Super Saiyan dan menyerang Toma. Setelah itu terlihat Elka dan yang lainnya datang yang membuat Setsu merasa senang. Karena mereka baik-baik saja. Karena teman-teman Toma telah tiada, membuat Setsu menyarankan Toma untuk menyerah. Mengingat kejadian itu membuat Toma merasa jika Setsu selalu membiarkannya seorang diri. Dia kemudian melepaskan energi kegelapan yang membuat Setsu merasa jika kekuatan ini bukanlah milik Toma. Setelah mengingat pertarungan melawan Toma di masa lalu, membuat Setsu mulai menyadari sesuatu. Ternyata Toma akan menunjukkan kekuatan dengan nyawa sebagai taruhannya. Terlihat Setsu mulai terdesak karena terus-terusan diserang oleh Toma. Toma merasa jika Setsu seperti kecoa karena hanya bisa melarikan diri.
Karena terus-menerus menghindar, membuat Toma mengganti targetnya dan menyerang teman-teman Setsu. Namun sesaat kemudian, tapi serpihan serangan Toma masih menghujani istana Evil Barrow. Setsu mulai khawatir dan Toma mulai kegirangan. Namun untung saja teman-teman Setsu menggunakan barir yang membuat Toma merasa kesal. Setsu tak tinggal diam dan membalas serangan Toma dengan serangan tebasannya. Tapi Toma masih mampu menahan serangan Setsu. Namun sesaat kemudian, melihat perisai Toma hancur membuat Setsu tak menyanyiakan hal itu. Namun Toma kembali mengingat masa lalunya dengan Setsu, yang membuat artefak kristal yang dimilikinya kembali bersinar dan memberikan kekuatan yang dahsyat kepada Toma. Terlihat Toma merubah senjatanya menjadi lebih mematikan, dan dia langsung menyerang Setsu. Terlihat Setsu tak mampu menahan serangan dahsyat tersebut, bahkan membuat pedang Kuromaru hancur dan Setsu terjatuh. Melihat hal itu membuat Toma sumringah karena berhasil mengalahkan Setsu, yang selalu berdiri di depannya. Dan dia kembali berkata jika dunia ini sudah sepantasnya hancur. Namun ternyata Setsu masih bisa bangkit, dan dia merasa jika Toma telah bertambah kuat. Namun jika dia tetap kehilangan hal penting bagi hidupnya, meski sekuat apapun Toma, dia tak akan bisa menang melawan dirinya. Ternyata Setsu mampu menggunakan sihir dimensi dan mengurung Toma. Toma tak bisa berbuat apa-apa karena senjata yang dimilikinya berada di luar jangkauannya. Setsu tak menyia-nyiakan hal itu dan menyerang Toma dengan kekuatan terkuatnya. Toma merasa jika hal yang benar-benar dia inginkan ialah berada di samping Setsu. Namun ternyata Setsu tidak melenyapkan Toma. Dia hanya menghancurkan batu artefak yang selama ini mempengaruhinya. Setelah Toma sadar, Setsu memberitahukan jika dia tidak pernah ingin saling membunuh. Dia hanya ingin mengembalikan akal sehat Toma. Oleh karena itu, Setsu melahap seluruh kutukan yang menempel pada diri Toma. Dengan meneteskan air mata, Toma masih tak menyangka jika Setsu masih memberinya kesempatan. Mendengar hal itu membuat Setsu memberitahukan agar Toma menebus dosanya. Scan kemudian berpindah. Terlihat Toma berada di sebuah penjara dan dikunjungi oleh Setsu, Desas, dan Raja Binatang. Setsu memberitahukan jika hukuman Toma telah ditetapkan. Dia diminta untuk menggunakan semua energi sihirnya untuk melakukan sihir teleportasi dan mengembalikan seluruh teman-teman sekelasnya ke dunia mereka. Toma merasa terkejut karena hanya itu hukuman yang dia dapatkan. Desas memberitahukan jika Toma hanya manusia biasa setelah kehilangan seluruh energi sihirnya, dan Raja Binatang memberitahukan jika Toma tidak akan berbuat kejahatan. Ternyata Setsu yang telah menetapkan hukuman itu kepada Toma. Dengan perasaan bersedih, Toma merasa jika Setsu telah menepati janjinya, bahkan pada orang seperti dirinya. Setelah itu terlihat Toma membukakan portal dimensi untuk mengembalikan teman-teman Setsu ke dunia aslinya. Terlihat para murid merasa bahagia akan hal itu. Ternyata Toma tidak ikut kembali ke dunia asalnya karena dia ingin menebus dosanya mulai dari sekarang. Dan Toma juga akan pergi bertualang karena ingin melihat dunia ini dengan mata kepalanya sendiri, seperti yang dilakukan Setsu sebelumnya. Mata ne, Setsu. Ah, mata na. Setelah itu terlihat Setsu juga akan berpetualang. LK ingin menemani Setsu, namun karena pekerjaan setelah perang menumpuk, membuat dia melarangnya. Dan ternyata kali ini Setsu tidak sendirian, karena dia akan berpetualang bersama dengan Yuhi. Karena Yuhi sudah memutuskan untuk berada di samping Setsu. Yoroshiku na. Setsu dan Yuhi kemudian berpamitan kepada LK dan yang lainnya. Melihat kebersamaan Setsu dengan Yuhi, membuat dia menanyakan hal itu kepada LK. Namun LK tidak mempermasalahkannya, karena dia merasa jika menjadi pedang dan kursi bagi Setsu sudah cukup baginya. Terlihat Setsu dan Yuhi mendatangi Levia dan menanyakan keadaan lautan. Levia dengan bangga berkata jika kedamaian lautan akan terjamin selama ada dirinya. Namun sesaat kemudian monster cumi-cumi datang, yang membuat Levia berubah ke wujud aslinya dan menyerang monster itu. Namun yang terjadi, setelah itu terlihat Setsu dan Yuhi mengunjungi Desas dan menanyakan keadaan negaranya. Desas merasa jika keadaan negaranya akan segera membaik karena dia mempunyai bawahan yang hebat. Desas juga memberitahukan jika Ruri telah bekerja sangat baik di tokonya.
Setelah itu terlihat Setsu mengunjungi Raja Binatang. Namun masih saja dia dicegat oleh penjaga yang ada di sana. Namun sesaat kemudian... Ternyata Roa telah menjadi kapten dari pasukan tentara Zudorado dan mempunyai asisten Shironeko dan Mineko. Roa memberitahukan jika dia dan asistennya akan berlatih dengan keras supaya bisa mengalahkan Setsu. Hal itu membuat Setsu tidak mengkhawatirkan negara setengah binatang. Nah, itu dia alur cerita episode terakhir dari anime Isekai Shoukan wa Nidomi Desu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.